Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Chania dari kelas 11 AKL 1. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi pembelajaran tentang pentingnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Untuk lebih jelasnya, silakan simak PowerPoint berikut ini. Pentingnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Apa itu demokratis? Demokratis ialah persamaan hak, kewajiban, dan perlakuan bagi semua warga negara. Pada hakikatnya, sebuah negara dapat disebut sebagai negara yang demokratis apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki: yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum; yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan; yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil; dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Yang pertama, persamaan kedudukan di muka hukum. Rakyat memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Artinya, hukum tidak boleh pandang bulu atau tidak boleh membeda-bedakan. Untuk menciptakan hal itu, harus ditunjang dengan adanya aparat penegak hukum yang tegas dan bijaksana, bebas dari pengaruh pemerintahan yang berkuasa, dan berani menghukum siapa saja yang bersalah. Yang kedua, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Dalam sistem politik kehidupan yang demokrasi di Indonesia, kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, dan pemerintah dijalankan berdasarkan kehendak rakyat. Aspirasi dan kemauan rakyat harus dipenuhi, dan pemerintah dijalankan berdasarkan konstitusi yang merupakan arah dan pedoman dalam melaksanakan hidup bernegara. Yang ketiga, distribusi pendapatan secara adil. Dalam negara demokrasi, semua bidang dijalankan dengan berdasarkan prinsip keadilan, termasuk di dalam bidang ekonomi. Semua warga negara berhak memperoleh pendapatan yang layak. Pada kesempatan lain, pemerintah terus giat membuka lapangan kerja agar masyarakat dapat memperoleh penghasilan dan dapat mengurangi tingkat angka pengangguran. Dan yang keempat, kebebasan yang bertanggung jawab. Dalam sebuah negara yang demokratis, terdapat 4 kebebasan yang sangat penting. Yang pertama ialah kebebasan beragama, yaitu bahwa setiap orang memiliki kebebasan memeluk agama dan kepercayaan atau keyakinannya masing-masing. Yang kedua, kebebasan pers. Maksudnya ialah hak atau perlindungan hukum yang berkaitan dengan media dan hal-hal yang dipublikasikan, seperti menyebarluaskan, pencetakan, menerbitkan surat kabar, majalah, dan lainnya. Yang ketiga, kebebasan mengeluarkan pendapat, yaitu hak di mana seseorang bisa menyampaikan opini atau pendapatnya dengan bebas tanpa adanya batasan, kecuali menyebarkan kebencian dan sara. Dan yang keempat, yaitu kebebasan berkumpul. Maksudnya ialah hak untuk berkumpul dengan orang atau kelompok untuk mengemukakan, menyampaikan dukungan, dan mempertahankan gagasan mereka. Kehidupan yang demokratis di Indonesia disebabkan karena rakyat tidak senang dengan tindakan yang sewenang-wenang, baik dari pihak penguasa maupun dari rakyat itu sendiri. Oleh karena itu, kehidupan yang demokratis hanya mungkin dapat terwujud ketika rakyat menginginkan terwujudnya kehidupan tersebut. Berikut merupakan perilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Yang pertama,
membiasakan diri untuk berbuat sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Yang kedua, membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang ketiga, membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai. Yang keempat, selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang kelima, mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, masyarakat, bangsa dan negara, bahkan bagi diri sendiri. Dan yang keenam, menggunakan kebebasan dengan rasa tanggung jawab. Sekian yang saya dapat sampaikan mengenai pentingnya kehidupan yang demokratis di Indonesia. Apabila ada kesalahan atau lebih dan kurang, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.